Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuli Rosa Kinanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan magang sebagai content writer di media online kampusnesia.co.id. Tempat pelaksanaan magang yakni kampusnesia.co.id. Pelaksanaan magang ini berlangsung selama 30 hari yang terhitung dari tanggal 5 Juli hingga 6 Agustus 2021. Profil kampusnesia.co.id. Sejarah kampusnesia.co.id. Kampusnesia.co.id merupakan media online yang berasal dari Kota Semarang. Kantornya sendiri berada di Jalan Iwenisari nomor 27 Tembalang, Kota Semarang, dan satu bangunan dengan Loju Media Network. Didirikan oleh Ahmad Munandar, kampusnesia.co.id juga merupakan bagian dari Loju.com. Pada tahun akhir 2015, dengan adik kelasnya yakni Nur Cahyo, ia mulai belajar pengetahuan blog dan website lebih dalam. Awalnya, ia hanya membuat blog dengan nama kampusnesia.blogspot.co.id karena pada saat itu belum membeli domain. Lalu, hingga pada September 2016, Ahmad Munandar memutuskan untuk membeli domain dengan nama kampusnesia.co.id seperti yang digunakan hingga sekarang ini. Berikut adalah struktur organisasi kampusnesia.co.id. Dapat dilihat bahwa tim redaksi kampusnesia.co.id hanya berjumlah 3 orang, dan hampir keseluruhan bidang dikerjakan oleh Ahmad Munandar selaku pimpinan dari kampusnesia.co.id. Kegiatan umum kampusnesia.co.id. Kegiatan umum kampusnesia.co.id adalah membuat artikel bertema hiburan dan pendidikan. Bahasa yang digunakan dalam artikel bukanlah bahasa baku atau formal, melainkan disajikan dengan penyampaian yang sederhana dan santai. Hal ini juga dilihat dari target pembaca kampusnesia, yakni kalangan anak muda. Bidang pekerjaan. Kampusnesia.co.id merupakan media online yang bertema hiburan dan pendidikan. Pekerjaan yang penulis lakukan selama magang di kampusnesia.co.id yaitu sebagai content writer. Pekerjaan ini mengharuskan penulis untuk membuat artikel-artikel yang sesuai dengan tema kampusnesia.co.id, yakni hiburan dan pendidikan. Bidang pekerjaan yang penulis lakukan adalah bidang penulisan kreatif. Target pembaca kampusnesia.co.id sendiri adalah generasi milenial dan generasi Z, yang tentunya generasi ini lebih menyukai bacaan yang bersifat ringan dan tidak bertele-tele. Berikut adalah materi yang didapatkan penulis ketika magang di kampusnesia.co.id. Pada minggu pertama, materi yang didapatkan yaitu tips menulis untuk memula, dan tugas yang didapat yaitu membuat artikel dengan tema bebas. Untuk minggu kedua, tips menulis untuk pembaca milenial dan generasi Z. Tugas yang diberikan yaitu membuat artikel yang ditunjukkan untuk pembaca generasi Z. Lalu, minggu ketiga, materi yang didapatkan yakni tips menulis artikel dengan sumber ilmiah. Dan tugas yang diberikan yaitu membuat artikel dengan sumber ilmiah. Lalu, pada minggu keempat, materi yang diberikan mengenai tips menulis hasil wawancara. Dan tugas yang diberikan adalah membuat artikel dari hasil wawancara. Dan yang terakhir, pada minggu kelima,
Materi yang diberikan adalah tips membuat artikel nangkring di halaman pertama Google. Dan tugas yang diberikan yaitu membuat artikel dengan tema bebas dan dapat muncul di halaman pertama Google. Aktivitas magang yang dilakukan penulis antara lain pertemuan rutin melalui virtual meeting setiap hari Senin bersama pembimbing magang. Pada pertemuan ini, pembimbing magang memaparkan materi magang serta tugas untuk membuat artikel yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah mencari ide dan mengumpulkan informasi. Setelah menemukan ide dan mengumpulkan informasi, selanjutnya adalah menulis artikel. Dan yang terakhir adalah mengirim artikel melalui email. Kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah kendala komunikasi. Kegiatan magang yang dilakukan secara daring atau work from home terkadang mengakibatkan keterbatasan untuk berkomunikasi. Penyampaian materi dan arahan yang diberikan oleh pembimbing melalui virtual meeting terkadang mengalami kendala seperti sinyal yang tidak stabil yang mengakibatkan proses komunikasi menjadi terganggu. Yang kedua adalah kendala dalam proses membuat artikel. Penulis kesulitan dalam menentukan ide yang menarik untuk artikel. Selain itu, kesulitan dalam memilih diksi yang tepat serta menyatukan paragraf menjadi satu kesatuan yang padu juga menjadi kendala yang dialami penulis. Kesulitan ini terkadang menyebabkan artikel tersebut tidak selesai dengan cepat. Berikut adalah cara mengatasi kendala. Yang pertama, berusaha mencari tempat dengan sinyal yang lebih baik saat melakukan virtual meeting. Kedua, menanyakan kembali kepada pembimbing jika ada materi atau arahan yang tidak dimengerti atau kurang jelas melalui grup chat magang. Yang ketiga, memperbanyak referensi bacaan untuk memperkaya diksi dan kosakata. Dan yang keempat, yaitu mencari ide dengan memperbanyak referensi bacaan, menjelajahi sosial media, atau berkeliling kota untuk mencari ide yang menarik. Saran saya terhadap kampusnesia.co.id, sebaiknya tema yang digunakan tidak hanya hiburan dan pendidikan saja, namun juga dapat merambah ke sosial dan politik agar lebih banyak pilihan bagi pembaca. Selain itu, harapan saya terhadap kampusnesia.co.id sebagai tempat pelaksana kuliah kerja praktik atau magang untuk tetap melanjutkan kerjasamanya dengan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.